Salam sejahtera semuanya. Hari ini adalah Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Saya telah membuat rekaman lain untuk membagikan pengetahuan tentang unsur kehidupan. Unsur kehidupan adalah esensi primordial, kosong, murni, dan jernih. Itu tidak datang maupun pergi, tidak muncul maupun berhenti, tidak gelap maupun terang, karena itu adalah unsur dari kekosongan murni. Saya di sini untuk meningkatkan pengetahuan tentang unsur kehidupan kita, agar itu dapat terbangun dan akhirnya menyadari kebenaran tentang sifat asli kita. Pemahaman ini akan membebaskan kita dari keterikatan pada apapun di dunia ini, termasuk tubuh fisik ini. Tanpa keterikatan, tidak ada penderitaan. Kita tidak perlu melekat pada gambaran mental yang kita buat, atau pada berbagai emosi. Kita tidak perlu melekat pada apapun, ketika bebas dari keterikatan, kita menemukan kenyamanan. Bahkan kesadaran itu sendiri tidak perlu digenggam, itu tahu dengan sendirinya. Pada dasarnya, tidak ada diri dalam kondisi apapun. Ketika tidak ada diri dalam kondisi apapun, itu seperti tubuh ini adalah robot, suara ini adalah program, gambaran mental adalah program, emosi adalah program, dan tindakan mengetahui adalah program. Tidak satu pun dari ini adalah diri sejati kita. Kita adalah unsur kehidupan yang murni, kosong, bersatu dengan alam semesta yang tak terbatas. Mari kita pahami ini untuk sekarang. Alasan saya menekankan dan mengulang pengetahuan tentang unsur kehidupan kita atau kesadaran adalah dengan tujuan agar kita semua mengingatnya, baik muda maupun tua. Saya ingin rekaman pengetahuan ini mencapai setiap orang di bumi, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, perempuan, laki-laki, dapat diakses oleh semua gender, usia, kelas, status, agama, kepercayaan, etnis, kebangsaan, dan negara. Saya ingin semua orang mendengarkan karena sementara kita telah mempelajari segala hal lain yang ditawarkan dunia ini, ilmu pikiran, ilmu tentang unsur kehidupan yang kosong dan murni yang ada di dalam, belum pernah diajarkan. Tidak ada yang mengajarkan subjek ini dengan jelas dan tepat. Saya akan membimbing kalian semua untuk melihat dan mengalami ini secara langsung hanya dengan mendengarkan dan mengikuti. Mari kita sisihkan semua pengetahuan sebelumnya dan hanya mengamati dan mengikuti. Ketika pemahaman muncul, seperti apa penampilannya? Mari kita renungkan, apakah pemahaman memiliki bentuk atau penampilan? Itu tidak, bukan, namun ada unsur alami di dalam yang merekam, memproses, dan memahami dengan sendirinya. Unsur yang memahami itu adalah unsur kehidupan. Itu mencari pengetahuan yang paling halus, yang mencapai ke dalam hati, pemahaman yang sejati itu sendiri. Ketika pemahaman mencapai hati, unsur kehidupan kita terbangun. Pengetahuan ini akan membangunkan unsur kehidupan untuk menyadari bahwa itu sudah murni, yang lain bukanlah itu. Berbicara tentang itu, mari kita sekarang katakan, kita, jika unsur kehidupan yang kosong dan murni ini adalah kita, sifat asli kita tidak memiliki bentuk. Meskipun tanpa bentuk, itu adalah unsur yang sangat murni. Unsur kita sangat jernih dan murni. Kita adalah unsur yang bersatu dengan semua hal di alam semesta yang tak terbatas. Tubuh ini bukan tubuh kita, ini sudah kasar. Dan suara yang keluar bahkan lebih sedikit lagi milik kita. Gambaran mental bukan kita, emosi tentu bukan kita, bahkan kesadaran yang tahu dan mendengar bukan kita. Kita adalah unsur yang kosong, murni, abadi, unsur nol, tanpa waktu, tanpa bentuk, bersatu dengan segala sesuatu. Kita adalah unsur ini, amati itu. Jika tubuh ini benar-benar milik kita, mari kita renungkan, bisakah kita memerintahkan agar tubuh ini tidak menua, tidak jatuh sakit, tidak membusuk, atau tidak mati? Bentuk ini seperti robot yang kita huni, tetapi kita bukan robot ini. Ini hanya robot yang kita huni untuk belajar dan memahami unsur kehidupan kita. Apakah kalian memperhatikan, sejak kelahiran kita, bahkan di era sebelumnya, jika kita melihat ke masa lalu,
kita telah dilahirkan sebagai segala sesuatu. Setiap kali tubuh mati, kita sebagai unsur kehidupan. Sebut saja esensi pikiran atau kesadaran jika kalian mau, kita adalah unsur kehidupan yang kosong dan murni ini. Unsur ini adalah sifat asli yang mencari untuk mengetahui apa sebenarnya kita. Kita ingin tahu apa kita karena kita tidak bisa memahami diri kita sendiri secara langsung. Kita membutuhkan alat untuk memahami diri kita sendiri. Apakah kalian mengerti ini? Mari saya kembali jelaskan asal-usulnya dan mari kita ikuti bersama. Saya tidak berbicara agar kalian menghafal, tidak berbicara untuk kalian percayai, tetapi untuk kalian mengikuti hingga pikiran kalian menerima pengetahuan ini dan melepaskan keterikatan. Maka kita akan memahami segalanya. Sebelum kita mulai, saya membuat rekaman ini untuk mengarahkan kita pada pemahaman esensi, untuk memfasilitasi perdamaian dunia. Perdamaian dunia hanya bisa muncul ketika setiap orang di bumi memahami esensi kehidupan, bahwa kita tidak dilahirkan untuk berperang, untuk menghancurkan satu sama lain, tidak dilahirkan untuk saling merugikan, untuk membunuh, menyakiti, membenci, mencari balas dendam, atau bertengkar. Kita tidak dilahirkan untuk ini, mengerti? Kita dilahirkan untuk mengetahui, untuk belajar tentang sifat batin kita. Kita telah belajar tentang alam luar, kita tahu semua subjek eksternal, tetapi kita belum pernah mengetahui subjek batin, mengerti? Ketika kita dilahirkan, kita sering bertanya pada diri sendiri sejak masa kanak-kanak, mengapa kita dilahirkan? Apakah kalian pernah merasakannya? Bertanya mengapa kita dilahirkan, apa yang sebenarnya kita inginkan? Kita sudah memiliki segalanya, tubuh ini, rumah, kendaraan, pakaian, obat-obatan, kebutuhan untuk tubuh, makanan, segala sesuatu. Kita memiliki keluarga, anak-anak, orang tua, semua harta benda lengkap. Kita memiliki kekayaan, namun mengapa kita merasa itu tidak cukup? Mengapa kita merasa masih membutuhkan sesuatu? Ada pertanyaan yang dalam di dalam, sebuah kerinduan yang mendalam untuk sesuatu, mencari sesuatu. Apakah kalian menyadari apa yang sebenarnya kita inginkan dari dilahirkan? Kita tidak dilahirkan hanya untuk makan, sibuk mencari makanan, tidur, lalu bangun lagi untuk sibuk makan dan tidur. Sebenarnya, satu piring nasi sudah cukup untuk menyokong kita. Namun kita berjuang dari fajar hingga senja, hampir tidak punya waktu untuk makan, dibebani oleh segala sesuatu, hanya untuk satu piring nasi. Kemudian tidur, bangun lagi, berjuang keras hanya untuk makan satu piring nasi, lalu tidur lagi. Kita tidak dilahirkan untuk hidup hanya dalam lingkaran ini. Mari bayangkan, apakah kita dilahirkan hanya untuk ini? Apakah ini semua yang kita di sini untuk? Dan kalian tahu tubuh ini tidak bertahan lama, bukan? Tubuh ini sementara, namun kita terus mengulang pola yang sama. Bangun berjuang, hampir mati hanya untuk satu piring nasi, lalu tidur. Besok mulai lagi, berjuang keras untuk satu piring nasi, lalu tidur. Seperti ini setiap hari, hingga tubuh mulai jatuh sakit, mulai menua. Tubuh ini mati lebih awal kadang-kadang, atau menjadi cacat, menjadi beban, menciptakan lebih banyak masalah. Tubuh ini tidak bertahan lama. Kesimpulannya, tubuh ini dilahirkan untuk membusuk. Apakah kalian mengerti ini? Semua orang mengerti, tubuh ini dilahirkan untuk membusuk. Itu dilahirkan dan pasti mati. Tidak butuh waktu lama, bisa saja malam ini atau besok. Tubuh ini benar-benar tidak bertahan lama. Sementara duduk di mobil, kecelakaan bisa terjadi, atau terpeleset di kamar mandi bisa mengakibatkan cedera kepala yang fatal. Kita siap kehilangan hidup dengan sangat cepat. Tubuh ini tidak bertahan lama sama sekali. Ketika tubuh ini berhenti berfungsi dan mati, tubuh ini berhenti bekerja. Apakah kalian tahu? Unsur kehidupan kita terus menciptakan fenomena kondisional untuk mencari tubuh baru. Hidup kita memiliki kondisi yang menyelubungi kita. Kita adalah unsur murni yang terbungkus dalam kondisi, tinggal dalam tubuh.
Seperti unsur kehidupan yang kosong dan murni menciptakan membran untuk menyelubungi dirinya sendiri, membran pembentukan mental, mirip dengan gelembung sabun. Kita menciptakan membran gelembung sabun yang jernih untuk menyelubungi diri kita sendiri. Membran jernih ini yang menyelubungi kita berfungsi untuk merasakan dan bisa bergetar sebagai suara, seperti ini berbicara. Fenomena unsur ini bergetar sebagai gambar, sebagai emosi seperti kepuasan, ketidakpuasan, atau netralitas, dan bergetar sebagai tindakan mengetahui. Mengapa unsur kehidupan kita menciptakan kondisi ini untuk menyelubungi kita? Untuk berfungsi sebagai alat untuk belajar. Kesimpulannya, kondisi-kondisi ini hanyalah alat, tentu saja bukan diri sejati kita. Mereka adalah fenomena alami yang menjalankan fungsinya, mengerti, karena jika kita tidak memiliki bentuk, kita tidak bisa memahami apapun. Kita membutuhkan bentuk atau penampilan untuk bergantung pada fenomena kondisional ini untuk memahami segala sesuatu. Tetapi bentuk kondisional ini hanyalah gelembung sabun yang jernih. Kita bisa menyebutnya esensi pikiran, bukan? Kita menggunakan kondisi-kondisi ini untuk mempelajari berbagai hal, tetapi kita tidak dapat belajar sepenuhnya tanpa tubuh. Itu harus menemukan tubuh terlebih dahulu untuk belajar dengan lengkap. Unsur kehidupan kita mengenakan kondisi untuk menyelubungi dirinya sendiri, seperti gelembung sabun, kemudian masuk ke tubuh sebagai lapisan lain. Ini berarti kita pertama kali mengenakan setelan kondisional, lalu mengenakan setelan tubuh. Ini disebut tubuh halus dan tubuh kasar. Mari kita pahami ini melalui metafora ini. Sekarang, mari kita melihat asal-usulnya untuk lebih memahami dari mana kita benar-benar berasal. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya kita inginkan? Dari mana kita berasal? Apa diri sejati kita? Karena ketika tubuh ini berhenti berfungsi atau mati, pikiran dengan kondisi-kondisi yang menyelubungi kita akan terburu-buru mencari tubuh baru, terkadang dilahirkan sebagai hewan. Begitu dalam tubuh hewan, kita percaya kita adalah hewan tersebut. Ketika tubuh itu dimakan atau dihancurkan, unsur kehidupan yang terbungkus dalam kondisi mencari tubuh lain, mungkin sebagai makhluk bawah tanah, hewan darat, atau burung, dan kita percaya kita adalah makhluk itu lagi. Apa sebenarnya kita? Kesimpulannya, saya menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak pernah menjadi makhluk tertentu. Kita hanya menghuni robot, mari kita sebut semuanya robot. Robot hewan air, robot hewan air, robot hewan darat, robot hewan terbang. Kita menghuni berbagai jenis robot, dan robot-robot ini tidak bertahan lama, mengerti? Kemudian kita menjadi robot manusia. Itu berputar dan berputar seperti ini, terus berubah, tergantung pada kesempatan dan kondisi yang menentukan robot mana yang kita huni, tergantung pada sifat kehidupan kita dan apa yang kita pegang erat. Apa yang kita pegang erat? Misalnya kita ingat terikat pada rumah, merasa khawatir tentang rumah ini, mencintai rumah ini dengan mendalam, sangat khawatir tentang rumah ini. Kalian tahu, saat kita menua, tubuh ini juga menua. Ketika tubuh robot ini menua dan mencapai akhirnya, itu mati. Apakah kalian tahu, unsur kehidupan kita, tinggal dalam kondisi yang menyelubungi kita, terlarut dalam perasaan khawatir dan kepemilikan terhadap rumah ini. Itu ingin merawat rumah ini, tidak akan membiarkan orang lain memilikinya, merasa bahwa rumah ini adalah milik kita, segalanya milik kita, rumah kita, semua milik kita. Dan itu akan menarik unsur kehidupan untuk mencari kehidupan baru dalam tubuh hewan yang tinggal di rumah ini. Seperti yang terjadi, pada saat itu, ada tokek yang hendak kawin dan bertelur. Unsur kehidupan kita, yang terbungkus dalam kondisi yang memegang erat pada saat itu, akan tertarik pada tokek itu karena hendak bertelur, dan telur-telur itu akan menjadi tokek kecil yang tinggal di rumah ini. Kemudian kita menghuni telur itu. Unsur kehidupan kita, yang terbungkus dalam kondisi yang memegang erat pada saat itu, tertarik pada tokek itu karena hendak bertelur, dan telur-telur itu akan menjadi tokek kecil yang tinggal di rumah ini.
Kemudian kita menghuni telur itu dan muncul sebagai tokek kecil. Kemudian kita melupakan segalanya. Ketika menghuni tokek kecil ini, kita diajari bahwa kita adalah tokek, tugas kita adalah makan serangga, dan kita makan berdasarkan insting. Kita melupakan sepenuhnya mengapa kita ada di sini, semuanya dilupakan. Setiap kali kita menerima wadah tubuh baru, semua data di-reset. Apapun yang kita ingat sebagai manusia menghilang, tetapi tetap terkubur dalam perasaan unsur kehidupan kita, bahwa kita menghargai rumah ini, kita ingin melindungi rumah ini, melarang orang lain mengganggu, mengklaim, ini rumah saya. Kita melekat padanya sebagai milik kita. Ingatan ini tinggal dalam unsur kehidupan kita sebagai ingatan batin. Kemudian datang perasaan bahwa apapun sudah cukup, asalkan kita bisa tinggal dan menjaga rumah ini, ingin terus merawat rumah ini. Itu menarik kita untuk memperoleh wadah dari tubuh hewan apapun yang tinggal di rumah ini, mungkin cacing, anjing, kucing, serangga yang tinggal di rumah ini, ular, lipan, tokek, tokai, burung, atau apapun yang akan menghuni tempat ini. Ketika unsur kehidupan tertarik untuk melekat pada ini, itu akan mencari tubuh untuk terus tinggal di sini. Ini adalah pengetahuan dasar yang harus kita pahami. Ketika menghuni wadah hewan ini, dari tahap telur hingga seterusnya, kita memiliki tugas seperti makan serangga kecil dan harus melarikan diri dari manusia yang mungkin menangkap atau memakan kita. Kita bersembunyi, muncul untuk makan saat waktunya, dan tetap di sini, merasa puas untuk tinggal di sini, namun tidak tahu mengapa kita ada di sini, mengerti? Hanya ada ketidaktahuan, terus-menerus tidak mengetahui. Apakah kalian tahu, kita hanya memiliki ketidaktahuan. Sejak kelahiran, hanya ada perasaan batin bahwa kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita. Ketika kita dilahirkan, orang tua dan semua orang mengajari kita bahwa kita adalah anak mereka. Apakah kita benar-benar anak mereka? Baiklah, kita punya nama yang mereka beri, Apple. Jadi kita adalah Apple. Mereka memberitahu kita bahwa kita laki-laki. Oh, laki-laki. Lalu apa itu perempuan? Apa itu laki-laki? Kita mulai memahami bahwa pria itu seperti ini, wanita itu seperti itu. Oh, kita adalah pria, kita adalah wanita, bernama Apple. Apa ini? Ini ayah, kita anaknya. Ini ibu kita. Kita mulai mempelajari segala sesuatu tentang siapa kita, diprogram tentang siapa kita. Semua orang mengajarkan kita untuk berpikir, untuk mengingat. Kita mengingat nama kita. Kita mulai mengingat. Dari awalnya tidak tahu siapa kita lahir dalam ketidaktahuan. Hanya ada ketidaktahuan, tetapi kita diajarkan untuk tahu bahwa kita adalah nama ini, orang ini, anak dari keluarga ini. Oke, kita dari keluarga ini rumah kita. Kita bisa berpikir, mengingat, memiliki emosi, memiliki kesadaran. Kita mulai memahami bahwa kita adalah manusia. Kita percaya kita benar-benar manusia. Dari awal yang tidak mengetahui apa yang kita, ini adalah unsur kehidupan kita. Unsur kehidupan ingin mengetahui bahwa itu adalah esensi murni, tetapi tidak bisa memahami dirinya sendiri. Itu harus menghuni wadah karena tanpa alat, ia tidak dapat memahami dirinya sendiri. Seperti ingin menjelajahi dunia bawah laut. Tanpa alat untuk menyelam, kita tidak dapat mengetahui. Kita membutuhkan peralatan selam, tabung oksigen, atau kapal selam untuk menyelam jauh ke laut untuk mempelajarinya. Jika tidak, kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di laut. Demikian pula dengan menjelajahi ruang angkasa. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Kita tidak tahu dari mana dunia ini berasal, bagaimana tubuh ini bisa ada, mengapa kita menghuni tubuh ini. Ketika kita mati dari tubuh ini, ketika tubuh berhenti berfungsi, berhenti bernapas, kita tidak tahu kemana kita pergi. Hanya ada ketidaktahuan. Unsur kehidupan kita mencari jawaban. Unsur kehidupan ini mencari jawaban terakhir, untuk mengetahui bahwa kita adalah unsur kehidupan yang kosong, murni.
Hanya ketika kita mundur ke dalam untuk mempelajari unsur primordial ini, kita bisa memahami segala sesuatu. Tetapi sekarang kita mulai dari memahami diri kita sebagai manusia. Kita memahami segala sesuatu di dunia ini, tetapi kita belum pernah tahu tentang alam batin kita. Inilah satu-satunya subjek, satu-satunya pengetahuan, satu-satunya hal yang menantang kita semua, karena tidak ada di antara kita yang pernah mengetahui apa yang ada di dalam. Saya berbicara tentang ini karena saya tidak lagi mempertanyakan alam batin, saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian apa yang ada dalam diri kita. Sebutlah itu unsur kehidupan yang kosong dan murni, sebutlah itu pikiran, sebutlah itu elemen dhamma, sebutlah itu elemen abadi, atau sebutlah itu elemen primal. Kita adalah elemen primordial, elemen yang berasal, elemen kehidupan yang kosong dan murni. Inilah elemen primordial. Kita adalah elemen primordial, elemen yang berasal menciptakan kondisi dan menciptakan semua bentuk. Bahkan alam semesta tercipta dari elemen primordial ini. Mari kita buktikan, kita akan melacak kembali ke asal-usulnya. Rekaman ini sangat baik, kita harus membagikan halaman, kebebasan dari penderitaan melalui pemahaman, kepada semua orang di dunia. Bagikan melalui berbagai saluran seperti YouTube, Facebook, atau saluran lain yang akan datang. Bagikan kepada semua orang di dunia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Semua orang harus mendengarkan. Semua orang, semua gender, usia, agama, etnis, semua orang bisa mendengarkan. Saya membuat rekaman ini untuk mencapai satu hal, esensi perdamaian dunia. Inilah inti dari semuanya. Jika kita memahami ini, kita akan memahami segala sesuatu, dan kita akan hidup bersama dalam keharmonisan, tanpa saling merugikan, tanpa bertengkar, tanpa menghancurkan satu sama lain. Kita menghancurkan dan bertarung setiap hari karena kita pikir segala sesuatu milik kita. Bahkan tubuh ini, kita percaya itu milik kita. Tetapi bumi, air, segala sesuatu di dunia ini milik alam sepenuhnya. Namun kita terus menganggapnya sebagai milik kita, milik kita. Kita percaya tubuh ini adalah tubuh kita, suara ini adalah suara kita, gambar mental ini adalah gambar mental kita, emosi-emosi ini adalah emosi kita. Tetapi ketika kita benar-benar tahu, kita tahu bahwa tidak ada diri dalam kondisi-kondisi ini. Kita adalah elemen primordial, elemen yang berasal, elemen alami yang hidup dan sangat kosong serta murni. Bayangkan jika kita tidak memiliki bentuk tetapi hidup, tanpa bentuk, elemen murni yang menyatu di seluruh alam semesta. Kita adalah elemen ini, tanpa suara, suara ini bukan kita, tanpa gambar, tanpa emosi, tanpa kesadaran. Hanya ada kedamaian, ketenangan, kemurnian, benar-benar murni. Kita adalah esensi yang benar-benar murni ini. Kita harus datang untuk mengetahui alam batin kita. Siapapun yang mencapai titik ini akan menang. Siapapun yang memenangkan permainan ini pertama kali akan meneteskan air mata, menangis dengan keheranan tertinggi, karena ini adalah hal yang paling berharga. Apakah kita pernah merasakan kebahagiaan sejati? Jika kita mencapai alam batin kita, itu akan 100 juta kali lebih besar daripada itu, melampaui dunia ini. Kemudian kita akan tahu dari mana seluruh alam semesta berasal, bagaimana rasa diri kita muncul, bagaimana bentuk ini muncul, bagaimana suara, gambar mental, emosi, dan kesadaran muncul. Kita akan memahami seluruh siklus di mana semua makhluk berputar tanpa henti melalui kelahiran dan kematian, seperti kita. Kita dilahirkan sebagai manusia, terkadang sebagai makhluk air, terkadang sebagai makhluk terbang, terkadang sebagai hewan darat, terkadang sebagai makhluk bawah tanah, terus berubah, terkadang sebagai serangga kecil, dalam berbagai bentuk. Kita telah berganti tubuh jutaan kali. Kembali ke asal-usul, kita harus memahami ini terlebih dahulu, jika tidak kita tidak bisa memahami hal-hal ini. Pengetahuan ini sangat menantang tetapi bisa diajarkan kepada semua orang.
Siapapun yang memahaminya pertama kali akan memperoleh harta yang berharga yang akan membuat kita ingin memberitahukan dunia, berhentilah menyakiti satu sama lain, berhentilah bertengkar. Kita bukan bagian dari dunia ini, tidak ada kaitannya dengan dunia ini. Kita adalah elemen yang paling murni. Jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan lakukan apapun yang merugikan. Mari kita hidup bersama, hanya membicarakan elemen murni. Kita tidak akan memiliki apapun selain kebahagiaan. Pertama, untuk melihat apa itu elemen murni kita, mari kita bayangkan. Cobalah menghilangkan tubuh ini. Jika tidak ada tubuh, hilangkan sepenuhnya. Apa yang tersisa adalah elemen kehidupan yang kosong dan murni, yang merupakan elemen primordial kita. Berbagai kondisi akan tetap ada hanya sebagai suara, gambar, emosi, dan mengetahui. Semua ini hanyalah kondisi, dengan elemen kehidupan kita sebagai elemen primordial, elemen yang berasal. Murni, kosong, jelas. Sekarang dua hal tersisa. Hilangkan kondisi-kondisi ini, hilangkan suara, hilangkan gambar mental, hilangkan semua emosi yang muncul, hilangkan semua ingatan dan pengenalan tentang segala yang kita ingat. Hilangkan semua pengetahuan yang telah kita ingat. Akhirnya, kesadaran mengetahui ini, mendengar suara sekarang, tidakkah kalian mendengar suara? Kondisi persepsi ini, hilangkan itu juga. Sekarang di mana diri itu? Kita tidak bisa berbicara lagi. Tidak ada bahasa, tidak ada suara, semua pemahaman, semua cerita yang kita pahami sebelumnya, hilang, dihilangkan. Gambar mental, dihilangkan. Semua emosi, sepenuhnya dihilangkan. Bahkan kesadaran yang ada sekarang, mengetahui segalanya, coba tutup mata. Kita mendengar suara, atau kita tahu segalanya, merasa dingin, merasa panas, tahu bau, tahu suara, tahu sentuhan. Kesadaran yang mengetahui ini, hilangkan itu. Tidak ada yang tersisa. Sekarang hanya kekosongan yang tersisa, kejernihan murni yang merupakan elemen kehidupan kita. Hanya kehidupan tanpa bentuk yang tersisa, seperti ketika kita jatuh tidur dalam tidur yang sangat dalam, benar-benar hilang dalam tidur yang sangat dalam. Pertanyaannya adalah, di mana diri itu? Di mana diri itu? Lalu, misalkan kita tidur dalam waktu 4 jam, kemana kita menghilang saat itu? Kemudian tidak ada bentuk yang tersisa sama sekali. Suara, gambar, emosi, kondisi, semuanya menghilang. Lalu, di mana diri itu? Tubuh masih memiliki elemen kehidupan yang tinggal di dalamnya. Elemen kehidupan yang kosong dan murni tetap ada di tubuh yang terbaring itu, tetapi telah memutuskan semua persepsi. Misalkan kita tidur dengan sangat dalam, di mana tidak ada yang mengganggu kita sama sekali, dan semuanya menghilang. Begitulah elemen kehidupan kita. Namun elemen kehidupan ini masih kekurangan pengetahuan, masih tidak tahu apa yang ia. Elemen kehidupan kita sudah murni, sangat jelas, seperti elemen murni di depan kita. Tidak bisa digenggam dengan tangan, kejernihan ini. Bukan udara, tetapi kejernihan kosong murni tepat di depan kita, yang tidak bisa digenggam. Kita adalah elemen ini, dan itu hidup. Kita adalah elemen jenis ini, tetapi dengan kehidupan. Elemen kita ini, sementara kita tidur sangat dalam, tetap ada. Itu tetap sama, lengkap seperti sebelumnya, murni seperti sebelumnya, tetapi belum tahu bahwa itu adalah elemen murni. Kita belum tahu bahwa kita adalah elemen ini. Seperti ketika kita tidur sangat dalam, kita tidak tahu di mana diri itu, mengerti. Masih ada perasaan, di mana diri itu, apa yang kita, tetapi pengetahuan ini belum muncul pada esensi kehidupan. Kita hanya membutuhkan pengetahuan ini tentang apa kita. Semua pertanyaan ada, tetapi kapanpun kita tahu elemen kehidupan kita sebagai elemen murni, ketika kita tahu, kita akan tahu segalanya. Kita akan tahu bahwa tidak ada yang benar-benar kita. Kita akan tahu bahwa kita selalu elemen murni, dan segalanya hanyalah alam yang ada seperti adanya. Suara yang berbicara dengan sendirinya, tubuh ini hanya seperti ini.
detak jantung bekerja dengan sendirinya, paru-paru bekerja dengan sendirinya, hati bekerja dengan sendirinya, pembuluh darah bekerja dengan sendirinya, otak bekerja dengan sendirinya, semua organ tubuh bekerja dengan sendirinya sepenuhnya. Emosi bekerja dengan sendirinya, kesadaran tahu dengan sendirinya, suara berbicara dengan sendirinya, pikiran berpikir dengan sendirinya. Kita akan melihat dengan jelas bahwa tidak ada yang kita. Dan ketika kita mengetahui diri kita, kita akan melihat bahwa kita adalah elemen yang sangat murni, jelas. Pemahaman muncul, pencerahan terjadi, memahami diri kita sebagai elemen murni ini. Kita akan tahu bagaimana kita tertipu oleh suara, emosi, pikiran. Mengapa kita tertipu oleh hal-hal ini? Diskriminasi akan muncul dan pengetahuan yang cemerlang akan terungkap. Air mata akan mengalir. Kita akan tahu segalanya begitu kita mencapai ini. Itu akan terasa ajaib, luar biasa. Tetapi ketika tercapai, jangan berpegang pada status sebagai orang yang sudah mencapai, karena tidak ada diri, sungguh, tidak ada esensi diri yang tersisa lagi. Kita akan hidup di dunia ini dengan mudah, tanpa penderitaan, tanpa merugikan satu sama lain, tanpa bertengkar, tanpa kehancuran. Hanya berbagi, membantu, dan membimbing semua orang untuk memahami elemen ini. Semua orang harus melihat ke dalam, mengamati ke dalam. Lihat suara yang berbicara, coba mengamati di dalam. Misalnya, dari bangun hingga tidur, kapan saja saat mengemudi ke tempat kerja, berpikir, mengapa ada begitu banyak kemacetan hari ini? Apakah Anda melihat suara berbicara di pikiran Anda? Mengapa ada begitu banyak kemacetan hari ini? Apakah Anda melihat suara ini? Ketika kita melihat bahwa suara ini berbicara dengan sendirinya, maka itu akan muncul. Pengetahuan akan tiba-tiba menyala. Hei, suara ini berbicara dengan sendirinya. Apakah suara ini benar-benar berbicara dengan sendirinya? Pengetahuan akan menyala dan segala sesuatu menjadi jelas. Pada saat pemahaman itu, segala sesuatu menjadi terbuka, dan pengetahuan muncul yang bertanya, apakah orang tua hanya suara? Orang tua hanya suara, kemacetan lalu lintas, hei, suara ini mengatakan ada kemacetan. Ketika kita melihat segala sesuatu, hal-hal itu sendiri tidak berbicara. Suara ini mengatakan ada kemacetan, meskipun hal-hal itu sendiri tidak berbicara. Langit dan bumi, itu tidak mengatakan ini adalah bumi. Tetapi suara ini mengatakan demikian. Air mata akan mengalir karena suara ini menciptakan segala sesuatu. Ketika melihat tubuh, melihat tangan kita sendiri, melihat kaki kita, akan ada pengetahuan kosong. Itu tidak mengatakan, ini tangan kiri, atau, ini kaki kanan, kaki kiri. Hanya ada pengetahuan kosong. Anda akan melihat apa yang sebenarnya kita, karena tidak ada bahasa yang diucapkan. Itu melihat bahwa bentuk ini bukan tubuh kita, dan suara mengatakan, kaki kiri, kaki kanan, ini tangan kiri. Melihat suara itu, air mata akan mengalir, menangis. Pengetahuan akan muncul bahwa ini bukan tangan, dan itu tidak milik siapapun. Itu hanyalah sesuatu yang dikenal, sesuatu yang hanya tampak dikenal. Suara ini adalah yang menciptakan segala sesuatu. Pengetahuan muncul, air mata mengalir seolah-olah kita telah kehilangan segalanya. Tetapi itu belum lengkap, ini baru permulaan. Ketika kita melihat kebenaran, pengetahuan akan muncul ingin memberitahu dunia ini bahwa kita bertengkar dan berkelahi karena bahasa ini. Bahasa ini tidak memiliki eksistensi yang nyata, tidak bisa digenggam. Bahasa ini hanyalah sesuatu yang bergetar, mengkondisikan dirinya di dalam, bergetar di dalam, dan menjadi suara. Tetapi suara datang dari getaran di dalam. Ketika kita hanya mengamati di dalam, mengamati bagaimana amarah muncul dengan sendirinya, menjadi bahagia dengan sendirinya, lalu menghilang dengan sendirinya. Itu menjadi kesal dengan sendirinya, lalu menghilang. Perasaan baik muncul sebentar lalu menghilang. Kebosanan muncul sebentar lalu menghilang. Amarah muncul sebentar lalu menghilang.
Kondisi-kondisi ini tidak berbicara. Kita akan melihat bahwa kondisi-kondisi ini bekerja dengan sendirinya. Misalkan saat mengemudi, kita melihat mengapa ada begitu banyak kemacetan hari ini. Begitu kita melihatnya, air mata segera mengalir, merasa terharu dengan emosi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Misalkan setelah sekitar 2 hari, situasi yang sama terjadi lagi. Kebosanan muncul lagi, sangat lelah dengan kemacetan ini. Kita melihat perasaan itu. Perasaan itu tidak berbicara, itu hanya semacam perasaan. Tetapi suara ini berkata, sangat membosankan. Pengetahuan menyala, air mata mengalir lagi. Apakah kebosanan ini muncul dengan sendirinya? Mengapa kita merasa bosan dengannya? Itu seperti kita melepaskan perasaan itu. Dapatkah kamu mengerti ini? Elemen kehidupan kita adalah kosong, murni. Itu telah menciptakan kabut energi, seperti tegangan permukaan. Kita adalah esensi murni, esensi tanpa bentuk, jelas. Segalanya berada dalam esensi murni ini. Esensi murni ini telah menciptakan tegangan permukaan dari esensinya untuk menerima dampak, seperti air. Mari kita bayangkan sebuah massa air yang jernih, sebuah massa air yang jernih mengapung di depan kita. Sebagai metafora, bayangkan sebuah massa air yang jernih mengapung di depan kita. Itu memiliki tegangan permukaan dari massa air, kan? Ketika sesuatu menyentuhnya, atau angin mempengaruhi permukaan air, ping, kesadaran terjadi pertama kali. Ketika dampak terjadi, pop, kesadaran, dan kemudian efek riak terjadi di permukaan air. Dampaknya, pop, ini adalah kondisi mengetahui, dan efek yang terjadi adalah riak. Riak itu menjadi emosi, menjadi suara, menjadi gambar, menjadi kondisi mengetahui. Semua ini adalah kondisi riak dari elemen kehidupan, dari elemen murni kita yang sangat murni. Ketika kita hanya mengamati, yaitu, membimbing elemen kehidupan kita untuk sadar dan mengamati kondisi-kondisi ini, hanya mengamati di dalam. Sementara mengemudi, ada kemacetan yang berat, kan? Kita mulai merasa, oh, sangat membosankan. Emosi muncul, pop, emosi kebosanan, lalu suara berkata, sangat membosankan. Kita melihat suara yang berbicara ini, dan melihat bahwa emosi itu, kondisi itu tidak berbicara. Lalu pemahaman menyala, hei, apakah kondisi ini terjadi dengan sendirinya? Dan apakah kita mengatakan ini adalah kebosanan? Jika emosi ini bukan kita, lalu di mana diri itu? Itu akan menciptakan refleksi kembali untuk bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya kita? Apa sebenarnya kita? Tetapi tidak ada jawaban yang muncul. Itu akan tahu bahwa emosi ini bukan milik kita sama sekali. Ketika itu tertawa, itu bukan kita yang tertawa, itu hanya kondisi. Kesedihan hanya kondisi. Ketika kita berpikir dan membayangkan gambar, atau berpikir berbicara di dalam, misalkan kita berpikir dan membayangkan, nanti kita akan mengunjungi ibu di provinsi. Kita berpikir, membayangkan, memiliki gambar ibu, lalu berpikir tentang mengunjungi ibu, membeli sesuatu untuk ibu. Sementara mengemudi, kita berpikir kita akan mengunjungi ibu, membeli sesuatu untuk ibu, hanya berpikir dengan santai. Emosi yang menyenangkan muncul segera. Emosi muncul ketika apa yang kita pikirkan atau bayangkan selaras dengan pemikiran kita. Tetapi setiap kali kita berpikir, akan mengunjungi orang tua, harus tiba sebelum siang untuk makan siang bersama, dan kemudian ada perasaan, oh, ada begitu banyak kemacetan hari ini, sangat membosankan. Emosi yang tidak menyenangkan muncul karena apa yang kita pikirkan dan bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Emosi yang tidak menyenangkan muncul karena apa yang kita pikirkan dan bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mengerti? Emosi muncul mengikuti pikiran dan imajinasi. Emosi yang menyenangkan muncul ketika apa yang kita pikirkan dan bayangkan selaras dengan pemikiran kita, dan emosi yang tidak menyenangkan muncul ketika itu tidak selaras dengan pemikiran kita. Emosi ini bekerja dengan sendirinya, itu hanya kondisi riak dari esensi kita,
atau permukaan elemen kita, hanya beriak. Ketika elemen kehidupan melihat kebenaran ini, kita melihat kebenaran bahwa emosi bekerja dengan sendirinya dan menghilang dengan sendirinya. Kita tidak perlu terlibat dengan suara, pikiran, atau gambar mental. Ketika emosi muncul, jangan terlibat dengannya. Hanya amati bahwa emosi muncul dengan sendirinya dan menghilang dengan sendirinya. Emosi tidak memiliki pemilik, itu alam yang bekerja dengan sendirinya, seperti pejabat yang menjalankan tugas mereka. Suara yang berbicara di dalam, yang merupakan pemikiran, pejabat yang berpikir, yang berbicara sekarang, suara saya yang berbicara melalui mulut terbuka, suara yang kita bicarakan secara konstan. Suara ini adalah pejabat yang beriak menjadi suara, yang bekerja dengan sendirinya. Pejabat yang beriak menjadi gambar bekerja dengan sendirinya, kondisi yang beriak menjadi emosi bekerja dengan sendirinya, kondisi yang beriak menjadi kesadaran bekerja dengan sendirinya. Bahkan kondisi yang berfungsi sebagai pemahaman, atau menerima atau merekam pemahaman, bekerja dengan sendirinya. Semua ini berfungsi untuk mendukung elemen tersebut. Elemen kehidupan kita tidak terlibat dengan hal-hal ini. Itu adalah elemen yang sangat kosong dan jelas. Itu akan memahami dirinya sendiri. Kita akan memahami diri kita sendiri, tetapi harus mengandalkan alat, harus mengandalkan kondisi-kondisi ini. Begitu kita memiliki kondisi-kondisi ini, kita kemudian mengandalkan tubuh ini. Tubuh ini juga alat, mengerti? Kita beruntung dilahirkan dengan tubuh manusia, yang secara metaforis adalah robot manusia. Kita beruntung menghuni robot manusia ini, tetapi kita tidak dilahirkan hanya untuk mencari makanan, atau untuk dipermasalahkan dengan pertengkaran, saling menghancurkan, saling membunuh. Tidak, kita datang untuk menghuni tubuh ini untuk belajar tentang elemen kehidupan kita yang kosong, jelas, dan murni yang merupakan elemen asal, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita. Karena kita adalah elemen yang jelas, dan elemen yang jelas ini tidak dapat mengetahui dirinya sendiri tanpa alat. Itulah mengapa kita harus mengandalkan kondisi-kondisi ini, yang bekerja dengan sendirinya, sebagai fenomena alam yang berfungsi secara otomatis. Di mana ada elemen kehidupan, harus ada kondisi, mengerti? Sama seperti di mana ada air, harus ada kondisi air, gelombang, mengerti? Ketika ada air yang jernih, harus ada gelombang dari air yang jernih ini. Ini adalah kondisi. Ketika kita mengerti, wajar jika air memiliki gelombang, demikian pula, sifat elemen kehidupan kita, yang merupakan elemen abadi, elemen asal, kosong, jelas, dan murni, juga memiliki kondisi ini, kondisi yang berupa suara. Suara yang saya bicarakan, suara yang kita bicarakan, atau apa yang kita bicarakan secara konstan di dalam pikiran kita, disebut pikiran, suara yang berbicara di dalam pikiran, berpikir di dalam pikiran. Suara yang berbicara di dalam pikiran tanpa mulut fisik berbicara, lihat. Suara yang berbicara di dalam pikiran, mari kita amati. Itu berbicara ini dan itu dalam pikiran, tetapi tanpa mulut. Jika elemen kehidupan kita tidak memiliki mulut, namun memiliki kondisi, beriak menjadi suara di dalam pikiran kita, mereka menyebut ini hati atau pikiran, yang sama saja. Suara yang berbicara di dalam pikiran kita, misalkan kita sedang mengemudi, itu berbicara di dalam, ada banyak kemacetan, sangat membosankan. Itu menciptakan suara berbicara di dalam pikiran, berbicara dengan sendirinya, dan ada gambar, emosi. Emosi kebosanan hanya sebuah kondisi. Emosi tidak berbicara, dapatkah kita melihat ini? Kita hanya mengamati dengan santai, tidak perlu berkonsentrasi dengan keras, tidak perlu fokus keras. Biarkan alam tahu dengan sendirinya, tahu dengan nyaman, tahu secara alami. Hidup normal, dari bangun tidur hingga tidur, setiap saat siap untuk memahami titik ini terus-menerus. Hanya amati, mengapa ada begitu banyak kemacetan, sangat membosankan. Sementara itu berbicara seperti ini, mari kita amati,
itu berbicara dengan sendirinya. Emosi ini juga muncul dengan sendirinya, emosi dengan sendirinya. Ketika kita menyadari ini, hei, itu akan sangat menyenangkan, terbuka, seolah elemen kehidupan telah terbebas dari kondisi. Saat ini elemen kehidupan kita masih terikat dan terhubung dengan kondisi-kondisi. Itu seperti benang-benang kecil yang terhubung ke kondisi-kondisi ini. Ketika elemen kehidupan kita menyadari kebenaran bahwa kondisi-kondisi ini bukan kita, benang-benang kecil yang terikat dan mendukung energi itu akan berkontraksi dan melepaskan dari koneksi. Itu akan sepenuhnya terlepas. Kita akan melihat kebenaran bahwa, hei, emosi ini bukan kita, suara ini berbicara dengan sendirinya. Pemutusan akan terjadi, terlepas, dan jika kita melihat pemutusan ini, satu kondisi akan muncul, keterbukaan yang besar, keterbukaan yang ringan, seperti mengangkat gunung dari dada, seolah kita telah membawa pengetahuan bahwa kita adalah manusia. Kita percaya ini adalah tubuh kita. Kita membawa suara ini, suara yang kita percayai adalah kita, gambar mental, emosi, kondisi mengetahui, kita percaya hal-hal ini adalah kita. Bahkan tubuh ini, kita percaya itu adalah kita. Kita membawa hal-hal ini dengan berat, 1 massa, 100 massa. Ketika kita menyadari bahwa suara ini sendiri menciptakan segalanya, tubuh ini ada karena suara ini berbicara. Ketika kita melihat bahwa tubuh ini muncul karena suara ini, itu akan terlepas dari keterikatan menjadi manusia. Namun pembentukan mental masih tetap ada. Ketika itu terlepas dan rileks, perasaan menjadi manusia akan menghilang 25%. Pengetahuan yang dulu kita pahami sebagai manusia menghilang 25%. Itu terasa ringan dan terbuka, ini adalah hasilnya. Ketika kita melihat kebenaran, kita merasa ringan dan terbuka, air mata mengalir. Siapapun yang memahami titik ini, air mata akan mengalir. Karena mereka melihat kebenaran bahwa kita bukan manusia. Dulu kita memahami bahwa kita adalah manusia. Sementara berbicara sekarang, kita percaya kita sedang berbicara. Jika kita melihat bahwa itu berbicara di dalam, hei, suara ini berbicara dengan sendirinya, bukan kita yang berbicara, itu berbicara dengan sendirinya, emosi juga bekerja dengan sendirinya. Jika kita melihat titik ini lagi, 25% lainnya terlepas, menyisakan 50%. Dari 100% berat, berkurang menjadi 75%, dan menurunkan 25% lagi, menyisakan 50% itu menjadi sangat ringan dan terbuka. Sekarang, kita mulai melihat suara berbicara ini, semua gambar mental. Mereka mengondisikan diri mereka sendiri, berbicara sepenuhnya dengan sendirinya. Lalu perasaan muncul, hei, di mana diri itu? Itu akan berjuang untuk menemukan jawaban, apa sebenarnya kita? Jika suara ini bukan kita, lalu apa kita? Itu akan berjuang untuk jawaban. Elemen kehidupan kita akan mencoba untuk mengetahui apa sebenarnya kita. Sekarang, melihat bahwa suara berbicara ini bukan kita, itu terlepas, rileks. Melihat ini terus-menerus selama periode ini, melihat lebih sering hingga melihat secara konstan. Itu terlepas lagi, ringan, terbuka, air mata mengalir. Jika suara yang berbicara ini bukan kita, maka tidak ada yang merupakan kita. Suara ini berbicara segalanya, hanya ada suara yang berbicara secara konstan. Kita akan melihat suara ini berbicara dari bangun tidur hingga tidur, melihat suara ini memberikan nilai pada segala sesuatu. Sekarang itu sangat ringan dan terbuka, 25% lagi hilang, menyisakan hanya 25%. Secara total, 75 kg hilang, menyisakan 25 kg yang masih kita bawa, dari 100 kg. Sekarang sangat ringan, tetapi masih merasakan ada diri. Masih ada diri yang mendengar, mencium, menyukai, saat ini sadar. Sekarang itu akan berputar secara konstan, mengetahui di dalam secara konstan, bahkan saat tidur melihat kondisi batin secara konstan,
melihat suara yang berbicara secara konstan. Tiba-tiba melihat lebih halus, hingga melihat sebagai kata-kata, muncul kemudian menghilang, muncul kemudian menghilang. Suara berbicara di dalam pikiran, sekali diketahui, langsung menghilang, suara berbicara, sekali diketahui, langsung menghilang. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat cepat, pop 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 pop, sangat cepat. Akan tahu-tahu dan menghilang pop 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 di dalam pikiran kita. Kita akan melihatnya sendiri, kita akan melihat suara yang berbicara, dari kalimat menjadi kata-kata, kemudian menghilang. Menjadi kata-kata kemudian menghilang. Secara khusus, itu akan menjadi sesuatu yang lebih halus lagi. Pop 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 menghilang menghilang menghilang, halus. Amati dengan hati-hati di dalam, bahkan sekarang. Izinkan saya bertanya sesuatu, siapa yang mendengar suara sekarang? Tanpa berusaha, kamu mendengar suara. Tidak perlu berkonsentrasi, tidak perlu fokus. Amati di dalam sekarang, siapa yang sadar? Sekarang sadar akan suara, sekarang siapa yang sadar? Amati dengan hati-hati, kita akan melihat bahwa itu tahu dengan sendirinya. Alam tahu, itu menjalankan fungsi mengetahui dengan sendirinya. Tidak ada, kita, yang mengetahui. Pahami titik ini dengan baik. Hingga satu saat kita mengemudi menuju tujuan, ketika kita tiba dan membuka pintu, sesuatu di pintu jatuh ke lantai. Jatuh ke lantai dengan suara, tut, dan kita sedikit terkejut. Ada kesadaran tentang sesuatu yang membuat suara, tut, tadi, tut. Ketika kita mengetahui hal ini, itu berpikir dalam pikiran dengan terkejut, apa? Itu hampir berkata, apa? Itu merasakan sebuah kejutan yang muncul. Itu melihat kondisi mengetahui ini, siapa yang tahu? Melihat kondisi terkejut yang muncul, siapa yang tahu ini? Ketika melihat bahwa kondisi mengetahui ini bukan kita, itu adalah elemen kehidupan yang melihat dengan sendirinya, tidak ada, kita, yang melihat, tetapi itu akan melihat dengan alami, karena itu mulai terbangun. Ketika kita menjadi lebih ringan 25%, itu mulai terbangun 75%. Ketika kita menjadi lebih ringan 50%, itu mulai terbangun 50%. Kebangkitan meningkat ketika elemen kehidupan kita mulai bangun 25%, ketidaktahuan menghilang 25%, keterikatan kita yang terkelabui. Saat kita memahami secara progresif, itu mulai terbangun 50%, pemahaman terus berlanjut, mulai terbangun 75%, pemahaman terus berlanjut. Hingga melihat bahwa apa yang tahu sekarang tahu dengan sendirinya, pencerahan akan terjadi, meledak dengan cemerlang, bersinar terang di dalam pikiran kita. Begitu terang, kita akan terlepas dari kediriannya, menjadi elemen kehidupan yang kosong, jelas, murni yang bergabung dengan alam semesta yang tak terbatas. Kita terlepas dari tubuh ini, terlepas dari suara ini, gambar mental, emosi, kondisi mengetahui, kita akan terlepas dari segalanya. Kemudian kita akan menemukan satu pengetahuan yang jelas bahwa tidak ada yang merupakan kita, tetapi kita adalah elemen kehidupan yang mengetahui segalanya. Kita adalah segalanya, seperti kekosongan alam semesta yang tak terbatas. Kita adalah segalanya, seperti air di lautan. Ini adalah sifat dari asal mula. Air lautan yang luas, satu tetes air dari lautan adalah elemen kehidupan kita. Sebuah tetes kecil yang dimasukkan ke dalam tubuh ini. Tubuh ini memiliki kehidupan karena tetesan air yang jernih ini. Setiap kali kita melihat bahwa tubuh ini bukan kita, gambar-gambar ini dan emosi ini bukan kita, rasanya seperti tetesan air yang jernih kembali ke lautan. Satu tetes air kembali ke lautan. Ketika tetesan air kita masuk ke lautan, plop, tetesan kita tidak dapat ditemukan, tetapi kita adalah air lautan itu sendiri. Sekarang kita adalah segalanya, mengerti? Tidak ada yang dapat menunjukkan di mana kita berada, karena kita adalah segalanya, mengerti? Tetapi setiap kali satu tetes diambil, kediriannya kembali. Tetapi setiap kali tetesan itu dikembalikan ke lautan,
itu menjadi segalanya lagi. Demikian juga, ketika kita mengamati di dalam, melihat bahwa suara ini menciptakan segalanya, suara ini bukan kita, suara yang berbicara, emosi, gambar yang muncul, atau emosi apapun, yang diketahui, yang dirasakan, mendengar suara, segalanya tahu dengan sendirinya. Fenomena alam ini bekerja dengan sendirinya. Amati dengan hati-hati, lihat dengan jelas, pahami prinsip ini dengan baik. Prinsipnya hanya ini, semua orang pahami prinsip ini dengan baik. Pahami bahwa kita adalah elemen yang kosong, jelas, murni. Tidak ada yang lain yang merupakan kita. Pahami prinsip ini dengan baik, lalu hanya amati apakah itu benar. Mari kita buktikan, mari kita semua buktikan bersama, beritahu satu sama lain, bagikan pengetahuan ini. Kebebasan dari penderitaan datang melalui mengetahui. Bagikan halaman, kebebasan dari penderitaan melalui pemahaman, untuk semua orang di dunia mendengarnya, semua agama, semua keyakinan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, wanita, pria, biarkan mereka mendengarkan. Siapapun yang mendengarkan semua rekaman yang saya buat, saya akan terus membuatnya hingga 100 rekaman. Dengarkan 10 kali, 20 kali, 50 kali. Dengarkan tidak lebih dari 7 hari, 7 bulan, kita akan bebas. Jika tidak sepenuhnya, hampir, itu akan ringan, terbuka, air mata meledak. Kita akan menjadi, dan kita akan, wow, semakin kita mendengarkan, semakin menantang, semakin kita mendengarkan, semakin bahagia kita, karena pemahaman meningkat, menjadi lebih ringan, lebih terbuka. Semakin kita mendengarkan, semakin ringan, semakin terbuka, semakin kita mendengarkan, semakin ringan. Mendengarkan dari bangun tidur hingga tidur, kita akan menjadi sangat terfokus, seolah-olah hampir menerobos tetapi belum benar-benar menerobos. Terus mendengarkan hingga suara saya bergema di dalam pikiran Anda secara konstan. Kemudian Anda akan melihat mengapa suara saya bergema di dalam pikiran Anda secara konstan. Perhatikan, suara itu akan bergema dalam pikiran Anda, bergema dalam elemen kehidupan Anda yang kosong dan jelas. Suara itu akan terus mengingatkan Anda, terus memberitahu bahwa tidak ada yang merupakan kita, kita adalah elemen kehidupan yang kosong, jelas, dan murni. Akan ada suara yang mengingatkan, hingga suatu hari kita menyadari bahwa itu tahu dengan sendirinya. Pengetahuan ini tahu dengan sendirinya, berbicara dengan sendirinya. Tiba-tiba ia bertanya dengan spontan, di mana diri ini? Tetapi ia melihat ke dalam, melihat bahwa suara ini bukan kita, melihat bahwa mengetahui ini bukan kita juga. Lalu, di mana diri ini? Tiba-tiba ia bertanya pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba jawaban muncul dari dalam. Suara saya atau suara elemen kehidupan yang bergetar untuk memberikan jawaban, tidak ada diri. Jadi kesimpulannya, apakah kita ini elemen yang murni? Tetapi elemen kehidupan ini tidak bisa berbicara. Ia menciptakan kondisi agar kondisi-kondisi ini dapat berbicara untuknya, mengatakan bahwa tidak ada diri. Ketika elemen kehidupan ini menerima jawaban bahwa tidak ada diri, kilauan akan muncul, seperti terlepas dari keterikatan. Itu menciptakan kondisi untuk meninggalkan kondisi-kondisi ini. Kita mendiami tubuh ini untuk meninggalkan tubuh ini, karena tubuh ini bukan kita. Kita menggunakan emosi untuk meninggalkan emosi, karena emosi bukan kita. Kita hanya menggunakannya. Kita menggunakan suara, menggunakan gambar, yang berbicara di dalam pikiran sebagai pembentukan pemikiran, saat ini berpikir, membayangkan dalam pikiran. Kita menggunakannya untuk meninggalkannya karena itu bukan kita. Kita menggunakan kondisi kesadaran ini untuk meninggalkan kondisi kesadaran ini, karena itu bukan kita. Setiap kali kita menerima jawaban ini dan terlepas dari hal-hal ini, mereka akan otomatis meninggalkan diri mereka sendiri. Ketika elemen kehidupan mengetahui kebenaran bahwa itu adalah elemen kehidupan, ia berhenti menggunakan kondisi dan berhenti menggunakan tubuh juga.
Pencerahan akan terjadi, sangat terang dan jelas. Kita akan melihat untuk diri kita sendiri, air mata akan mengalir, itu akan menjadi sangat indah. Mari kita semua datang dan buktikan ini. Mari kita buktikan untuk benar-benar mengetahui ilmu ini, ilmu pikiran, ilmu elemen kehidupan yang merupakan elemen yang murni, asal-usul. Mari kita buktikan, mari kita ketahui dengan jelas. Kita semua bisa mengetahuinya dengan jelas, bisa mencapainya, semua orang. Mulai dari anak-anak, ajarkan anak-anak dari usia 3-4 tahun, ajarkan mereka. Segera mereka akan melihatnya, mereka akan kagum, mereka akan memberitahu kita. Ketika kita memahami, kilatan, dan takjub, menangis air mata selama 2-3 hari, 4 hari atau lebih. Itu akan sangat menakjubkan, merasa ringan dan terbuka selama beberapa hari. Untuk beberapa orang, kita akan hidup dengan sangat mudah. Kita akan hidup di dunia ini dengan sangat bahagia karena tidak ada yang merupakan kita. Seperti ketika tidak ada yang merupakan kita, kita tidak tahu mengapa kita akan marah satu sama lain, membenci satu sama lain, bersaing, pamer, menghancurkan satu sama lain. Untuk apa? Itu akan menjadi seperti, tidak apa-apa, memperoleh itu tidak apa-apa, kehilangan itu tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikan masalah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Periode ini memiliki kerugian, biarkan kerugian itu, sesuaikan bisnisnya. Tubuh menua, banyak rasa sakit, terkena kanker, biarkan saja. Tubuh ini tidak akan bertahan lama, tidak lebih dari 1 minggu hingga kematian, tidak apa-apa. Kematian datang dan itu selesai. Akan ada perasaan bahwa tidak ada yang merupakan kita. Ketika tidak ada yang merupakan kita, mengapa kita harus menderita? Hanya ada penyebaran pengetahuan ini. Saya memberi semua orang untuk mendengarkan. Sekarang ketika semua orang, atau keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita, atau orang yang kita kenal di dunia ini mendengarkan, mereka akan berterima kasih kepada kita ketika mereka benar-benar mengetahui, air mata mengalir, menangis. Mereka benar-benar tahu, keraguan mereka berakhir sepenuhnya, mereka bebas dari penderitaan. Banyak penyakit yang dulu kita miliki, beberapa orang yang menderita gangguan stres, ini akan hilang. Depresi akan hilang, migrain, sakit kepala, penyakit perut semua akan hilang karena tidak ada lagi berpikir. Apapun yang terjadi, cukup ketahui itu. Itu menjadi pengetahuan menurut kenyataan. Ketika sesuatu mempengaruhi kita, dingin, kita tahu itu dingin, kita mengenakan pakaian. Panas, kita tahu itu panas, kita mengenakan pakaian ringan. Lapar, kita tahu kita lapar, kita makan. Jika tidak ada makanan, kita tetap lapar, minum air. Jika ada makanan yang enak, kita makan dengan baik. Jika ada makanan yang buruk, kita makan. Kita akan hidup di dunia ini dengan nyaman, tanpa penderitaan, tanpa kemarahan, tanpa kebencian, tanpa apapun, karena begitulah adanya. Apa yang terjadi, terjadi. Jika orang lain mengkritik kita, biarkan mereka. Jika mereka bertengkar, tidak ada gunanya. Biarkan saja, mereka belum mengerti. Mereka mengkritik kita, tetapi kita tidak menderita bersama mereka. Mereka akan terganggu dengan urusan mereka. Suatu hari ketika kita menyebarkan pengetahuan ini kepada mereka dan mereka mendengarkan dan memahaminya, mereka akan datang memberitahu kita, tadi malam luar biasa. Saya melihat kondisi, melihat suara, melihat gambar mental, melihat emosi, melihat bahwa itu bukan saya. Mereka akan berkata, saya menangis air mata. Saya sangat ringan sekarang. Saya nyaman sekarang. Saya tidak stres seperti sebelumnya. Saya tidur nyenyak setiap malam. Saya tidak berpikir berlebihan seperti sebelumnya. Tidak ada yang merupakan saya lagi. Sangat nyaman. Mereka akan memberitahu kita pengalaman mereka. Mereka akan tersenyum terang. Mereka akan datang berterima kasih kepada kita. Kita akan berkata, sangat baik, sangat baik.
Semua orang akan mulai berdiskusi dengan pemahaman tentang hal-hal pikiran. Semua orang akan mulai berbicara hanya tentang kebebasan dari penderitaan. Semua orang akan terus berbicara, terus memberitahu, menjadi kenyamanan. Kita semua akan berbicara hanya tentang kenyamanan, ringan, keterbukaan, pengetahuan batin ini yang tidak pernah diajarkan kepada kita dengan rinci sebelumnya. Tetapi begitu kita mengetahuinya, kita akan sangat bahagia. Itu akan menjadi ilmu yang semua orang ajarkan satu sama lain di seluruh dunia. Sebarkan rekaman saya ke seluruh dunia. Jika ada yang menjadi guru, ajarkan kepada murid setiap hari, putar rekaman ini untuk murid setiap hari, dan murid akan bebas dari penderitaan. Tidak akan ada gangguan stres, neurosis, depresi, sama sekali tidak ada. Kemudian semua orang akan mencapai elemen murni ini sepenuhnya. Ketika benar-benar mencapainya, tidak akan ada pamer bahwa saya terampil, saya Tuhan, saya sesuatu. Tidak akan ada hal itu. Hanya akan ada perasaan kekosongan, keringanan, kenyamanan, tidak menjadi apa-apa. Mengapa memamerkan keterampilan? Mengapa menjadi apa-apa? Karena kita bukan apa-apa. Kita adalah elemen kehidupan yang kosong, jelas, murni. Ingat ini, tidak ada kediriannya yang tersisa, dan kita juga tidak menjadi apa-apa. Hanya ada kemurnian, keterbukaan, kenyamanan. Ingin seluruh dunia seperti ini. Dan ketika kita mengajar, guru mengajar murid setiap hari, mengajar setiap hari, tidak lama kemudian, anak-anak akan mulai merasa terbuka, mengalami keajaiban, menangis, bahagia karena mereka telah menjadi bebas, tidak lagi menderita. Mereka akan datang memberitahu kita pengalaman mereka. Mari kita ajarkan kepada semua anak-anak kita, anakku, dengarkan rekaman ini. Tidak ada yang benar-benar kita, anakku. Kita adalah elemen kehidupan, tetapi karena kita tidak tahu, kita terikat pada suara, gambar, emosi, kondisi mengetahui, dan tubuh, meskipun itu bukan milik kita. Kita hanya sementara mendiami mereka. Anakku, amati dengan hati-hati, hanya amati di dalam. Amati suara, itu berbicara dengan sendirinya, bukan? Itu mendengar dengan sendirinya, bukan? Itu merasakan dengan sendirinya. Kondisi perasaan bekerja dengan sendirinya. Apa yang tahu, tahu dengan sendirinya. Apa yang berbicara, berbicara dengan sendirinya. Apa yang berpikir di pikiran berpikir dengan sendirinya. Itu muncul dengan sendirinya dan menghilang dengan sendirinya. Tidak bisa digenggam, lihat anakku, tidak bisa digenggam sama sekali. Suara, emosi, kondisi mengetahui, tidak ada yang bisa digenggam sama sekali. Semua itu bekerja dengan sendirinya, tanpa diri, sangat nyaman. Ketika setiap anak memiliki kilatan wawasan ini, pemahaman ini, mereka menangis air mata dan memberitahu kita, Ibu, Ayah, saya tahu sekarang. Saya nyaman sekarang, tidak ada yang merupakan saya lagi. Saya merasa sangat terbuka. Mereka akan datang memberitahu kita pengalaman mereka. Semua orang akan menjadi bebas dari penderitaan di seluruh dunia. Kemudian tidak akan ada yang saling menyakiti, hidup bersama dalam damai. Dunia kita akan menjadi dunia persatuan, saling membantu, berbagi, dan maju bersama. Karena tidak ada yang merupakan kita. Hanya membuat semua orang mengerti. Kita akan membuat semua orang mengerti. Pengetahuan ini membuat semua orang setara. Itu adalah pengetahuan yang membebaskan kita dari segala penderitaan. Ini adalah inti dari perdamaian dunia yang akan muncul. Saya percayakan Anda untuk memahami ini dengan jelas, ambil pengetahuan ini dalam-dalam, bangunkan elemen kehidupan kita. Tidak ada yang merupakan kita sama sekali. Semoga kita semua cepat, seketika memahami kebenaran ini, semua orang, kalian semua. Jika Anda tertarik pada pengetahuan inti untuk membangunkan kesadaran pikiran, kebebasan dari penderitaan melalui pengetahuan, Anda bisa menghubungi untuk informasi lebih lanjut di line ID Panya 9. Terima kasih telah menonton.